Ibu, pada surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29 ini Allah jelaskan, tegaskan penyesalan akibat di dunia bersahabat bergaul dengan orang-orang yang enggak baik, maknanya orang yang buruk agama dan akhlaknya. Orang yang enggak baik maksudnya orang yang buruk agamanya dan akhlaknya, itu efeknya bukan hanya menjadikan enggak baik tapi bisa menyeret ke neraka. Maka teman yang baik bisa menjadi syafaat bagi kita. Seperti ibu pernah dengarkan ungkapan Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu ada di surga kok kamu melihat aku tidak ada, carilah aku, jangan-jangan aku di neraka. Itu menunjukkan apa? Memang teman yang baik, syafaat itu akan bisa memberikan. Sebaliknya orang tua yang kafir, anak yang iman, orang tua yang iman, anak yang kafir nggak bisa menyelamatkan. Sekalipun Nabi Nuh nggak bisa nyelamatin anak dan istrinya. Nabi Lut nggak bisa menyelamatkan istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa menyelamatkan ayahnya. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan pamannya. Ya, masih ingat kan? Siapa istrinya Nabi Lut? Bulut. Istrinya Nabi Nuh? Ya. Kriteria teman sahabat yang baik. Kita pakai 5 saja. Sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi pakai yang 5 ini ya. 5 kriteria teman sahabat yang baik. Number 1, carilah teman sahabat yang alim. Alim. Who is alim? Who is alim? Alim kok solih-solihai sapa iki? Enak kuwi. Bu, kriteria teman sahabat yang baik yang pertama alim. Cari teman sahabat apa? Alim dah. Sahabat yang berilmu dengan benar. Alim maksudnya adalah berilmu yang benar, bukan hanya sekedar berilmu ya, tapi berilmu yang benar. Makanya kan Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang diberi ilmu yang benar tentunya. Kalau kita bersahabat bergaul dengan orang yang berilmu benar, Bu, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita ragu menjadi yakin, yang tadinya salah kita akan menjadi benar, yang tadinya nggak baik jadi baik, yang tadinya kurang dalam ibadah menjadi meningkat ibadah kita, yang tadinya maksiat menjadi kita ahli yang orang yang menjadi orang yang taat. Aminnya mana? Allah mau banget sih. Cari benar. Kalau orang bodoh temannya bodoh, akhirnya kuadrat. Kalau orangnya alim, waduh masya Allah, Bu, kita terpacu untuk jadi cerdas. Mohon maaf ya, ini secara lahiriah dunia aja. Kita nggak menghina ya. Ini fakta lahiriah. Orang yang kerjanya hanya dengan otot, ya, dengan orang yang kerjanya dengan otak, itu jauh banget loh, Bu. Kita nggak mengecilkan ya, tapi ini fakta di tengah masyarakat dalam kehidupan. Mohon maaf ya, orang yang kerjanya dengan otot berapa jam dia kerja? Dari jam 8 sampai jam 4, berapa jam itu? 8 jam. Pontang-panting, angkat sana, angkat sini. Mohon maaf. Sementara kalau kerjanya dengan otak, dengan duduk sekali tanda tangan aja, Bu, itu bisa lipat-lipat dibanding dengan yang tadi itu. Lah ya mulakno kuwi. Orang sekolahnya tinggi tetapi kalau akhlaknya nggak baik nanti masalah lagi. Ibu, maaf ya, ada ART yang satu pinter tapi suka ngebohong. Yang satu lelet tapi jujur.
Pilih mana? Pilihannya itu kok Bu, kalau nggak baik itu susah loh Bu, kalau udah menjadi watak loh. Tapi kalau lelet ya mudah-mudahan. Ya bahasaku ngono kok Ya tempat ibu jadi lelet boleh aja. Ya. Nih teman sahabat, cari teman sahabat yang berilmu dan ilmu yang benar. Satu. Number 2, ya kan kriteria sahabat, satu alim, satu yang berilmu dengan benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak ilmu darmo gandul, nggak ilmu asal-asalan. Ya Bu, mohon maaf sebelum saya lanjut, kalau gitu gini, dalam masalah ibadah, jangankan masalah ibadah maksud saya, lawang masalah dunia aja harus ngerti ilmunya loh. Apalagi masalah ibadah. Masih ingat kan yang pernah saya sampaikan itu tentang kolak biji salak itu? Masih ingat nggak? Ya, kisah yang pernah saya sampaikan kolak biji salak. Ada seorang anak gadis dimanja-manja, anaknya orang kaya, nggak pernah ngerti urusan dapur, nggak pernah ngerti. Terus dia nikah. Ketika dia nikah, yaitu kemudian ikut suaminya. Nah ini kan ceritanya waktu Ramadan, pisah dengan orang tuanya, ikut suaminya. Terus suaminya bilang, sayang tolong dong aku dimasakin kolak biji salak. Ya mas. Suaminya pergi kerja cari nafkah, istrinya ke pasar beli salak. Kanannya berdua ya, setengah kilo aja lah, kalau seperempat Pak ini sedikit banget, udahlah belilah setengah kilo salak. Habis sholat asar dimasak dari jam 4 sampai jam 5, asalkan airnya habis ganti tambah lagi, ganti tambah lagi. Yang terakhirnya sih bener, dikasih santan, dikasih vanili, ya, dikasih gula pasir, gula jawa, sedikit garam, ya. Pandannya nggak ketinggalan tadi itu, ya. Sedikit ada jahenya. Udah pas menjelang maghrib dia yakin ini udah selesai nih, udah mateng. Suaminya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sayang? Pesananku udah mateng, udah dari tadi lagi. Orang ini ceritanya kan jadul. Dah akhirnya duduk menjelang maghrib, yaitu ngikuti kultum, kuliah 7 menit menjelang maghrib, duduk bareng. Pas Allahu Akbar, listriknya mati. Lah pas makan, apa ini sayang? Istrinya bilang, itu kolak biji salak mas, permintaanmu. Loh, ini salah nggak istrinya ini? Salah nggak? Nggak salah nih ya, kebangetan. Padahal maksudnya kolak biji salak hanya nama. Nih karena dia nggak ngerti biji salak sing dimasak orang empuk-empuk. Loh, itu artinya Bu, ya toh? Masalah dunia aja harus ngerti oh toh? Apalagi masalah ibadah. Iki YouTube ke zaman Demben iki Bu. Lampune aja lampu petromak zaman Demben ya. Situ ya. Jadi jangankan masalah ibadah, masalah dunia aja harus ngerti ilmu. Baik. Ya makanya kasih tahu lah Bu. Yang kedua tadi adalah abid. Cari teman yang abid. Abid. Lah iya toh. Number 1 kan alim.
Number 2 abid. Pakai D. Abidun, abidatun. Abada ya'budu. Ya. Kalau ada ungkapan tentang itu kan ibadur rahman. Abid apa artinya abid? Ahlul ibadah. Rajin ibadah tapi dengan ilmu, bukan hanya ibadah aja. Kalau hanya ibadah nggak pakai ilmu termasuk minal ngawurin. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Wala takunu minal ngawurin. Karena orang-orang yang ngawur itu termasuk minal bingungin. Lho nek wong tuane salah kok ya dituruti to ya. Kenapa? Tidurnya orang yang berilmu dengan benar itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Naumul alim, tidurnya orang yang berilmu dengan benar itu lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ibadahnya orang yang bodoh itu contohnya wudhu nggak bener, sholatnya kayak pitik nudul jagung, sholatnya subuh ngap-ngap, alhamdulillah, enak deh. Sengaja kok ya sering. Astagfirullah. Cari teman yang berilmu, teman yang beribadah dengan benar. Sebab kalau orang itu, Bu, ya Allah teman ini ibadahnya kuat, masya Allah mantap. Contohnya, jenengan safar, ya, dengan safar bepergian bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita sholat. Tapi kalau temannya itu nggak ahli ibadah, Bu, Allah baru azan, ntar ngapa sih soalim kamu? Temannya biasa bang, dia sering nggak sholat malahan, itu mohon maaf ya bisa kalah loh Bu kalau kita nggak punya prinsip. Tapi kalau sama-sama satu frekuensi, jangan lupa nanti acara makan-makannya setelah sholat, yo misalkan gitu. Ini kan bisa saya, karena kalau udah safar tuh kadang-kadang Bu banyak pelanggaran yang dilakukan loh. Tetapi kalau sudah di awal, sudah di jembatan nih kan, nanti kita makannya habis sholat misalkan, atau sebelum sholat selesai makan, nah begitu. Cari teman sahabat yang abid, ahlul ibadah, rajin ibadah dengan ilmu lagi tadi itu. Yang ketiga, nomor 3. Oh ya, kalau ibu mau tahu yang disebut dengan abid ini lengkapnya sebetulnya ciri-cirinya ada di dalam surat Al-Furqan. Nggak apa-apa, biar sekalian tuntas ya Bu ya. Jadi orang yang disebut ya, ahlul ibadah itu gimana sih? Hambanya Allah tuh yang ahlul ibadah itu yang gimana? Masya Allah. Punya kriteria, silakan tolong Bu Mir dibacakan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu Quran saya surat yang ke-25. Sama ya? Ya sabar. Ayat 63. Silakan Bu. Nanti saya hentikan kalau sudah waktunya dihentikan. Surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang rendah hati maksudnya di sini orang yang memang punya karakter karena dia ibadahnya benar, dia akan menjadi orang yang tidak sombong. Rendah hati ya, bukan rendah diri, nggak boleh rendah diri. Satu, rendah hati. Orang yang ahli ibadah, orang yang ibadahnya benar tuh rendah hati, nggak somse. Terus? Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi dia nggak emosian.
Ibu biasanya yang suka emosian, yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau emak-emak? Loh kan, langsung tunjukkan marahnya malah. Ditanya ibu-ibu atau mama, bapak-bapak, nadanya aja beda. Itu termasuk nada apa itu? Loh. Terus? Jadi sabar, nggak gampang emosian. Kalau ibadahnya bener gitu. Kalau ibu diingetin anak TK, mama, la takdzab walakal jannah. Mama, nenek, jangan marah-marah bagimu surga. Kira-kira kalau cucu ibu yang ngingetin gitu, ibu seneng atau apa? Seneng kok karo mendelik. Apa? Udah ngerti. Nauzubillah mi. Terus Ayat 4-nya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. ibadah. Tah ibadahnya itu bukan yang wajib aja. Karena disebut ibadah termasuk yang tahajud. Ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Karena kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ada ibu-ibu yang kalau malam tuh hanya rajin buka tutup keran. Ya masa orang ngerti toh buka tutup keran apa maksudnya? Masa ya tak terjemah kayak itu ya. Buka tutup keran, sudah paham ya? Aku malu menjelaskan. Loh, malah diperjelas. Astagfirullah. Loh, ini kan alih ibadah itu begitu, Bu. Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud loh, Bun. Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas kalau mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Masa 2 rakaat nggak keambil? Apalagi nanti sholat subuhnya sering kesiangan. Kalau sampai seperti itu, barang siapa yang sholat subuhnya sering kesiangan, maka dia positif dikencingin setan. Kalau memang ibu belum bisa tiap malam sholat tahajud, paling tidak usahakan. Ya, kalau belum bisa tiap malam sholat tahajud, paling tidak usahakan. Gak usah banyak-banyak, cukup lakukan dalam 1 pekan 5, 6, 7 kali saja cukup gitu. Bu, kalau ibadah contohnya baca Quran 1 lembar dengan 2 lembar, banyakkan mana pahalanya? Sama aja. Ya nggak mungkin lah. 1 lembar dengan 2 lembar kok sama aja. Pahalanya. Dan niatnya yang selembar salah, yang mending 2 lembar yang bener. Ya jelaslah 2 lembar lebih baik. Terus Bu, orang yang ibadahnya benar itu rasa takut tentang azab neraka itu ada. Makanya dia nggak mau menzalimi orang lain, nggak mau nebang-nebang hutan untuk memperkaya diri, kepentingan diri. Terserah rakyat, mau susah mau sengsara, biarin aja. Ini orang yang berpaham rusak seperti ini. Alul ibadah nggak mau dia merugikan orang lain. Bu, tahu nggak salah satu doanya Imam Ahmad? Halo? Ini salah satu doanya Imam Ahmad ini, Masya Allah dahsyat menurut saya. Imam Ahmad itu berdoa simpel sekali. Ya Allah, jangan ada 1 orang pun masuk neraka atau dosa gara-gara aku. Coba. Luar biasa kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan ada 1 orang pun masuk neraka atau berbuat dosa gara-gara aku. Artinya beliau nggak mau menyakiti.
Wong sudah di majelis ilmu aja masih gerus temennya aja ada loh Bu. Tahu gerus temen? Ya lihat bajunya Nora. Itu contohnya gerus temen. Tuh. Jadi kalau orang itu ahli ibadah Bu, enggak ngeri dia Bu. Tapi kalau ibadah yang sebab pura-pura lain lagi loh ya. Mau bencana orang susah, gara-gara salah satunya penyebabnya dia kesana kemari gotong beras, gur digotong tok ora dikeke. Apa itu maksudnya? Ya Allah, ya Allah. Makanya cari teman yang ahli ibadah yang benar ini pun nggak gampang. Selanjutnya, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ibu pernah dengar kan? Neraka itu banyak dihuni oleh kaum. Neraka itu banyak dihuni oleh kaum yang durhaka. Malah daftar. Pengertian neraka itu banyak dihuni oleh kaum wanita itu baru koma Bu. Nah saya nggak tahu dulu ibu ngajinya ngantuk atau ustaznya jelasinnya nggak lengkap. Oh ya wis. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita, koma. Wanita yang gimana yang diancam dengan neraka? Satu, wanita yang suka ngumbar aurat, wanita yang nggak jujur, wanita yang suka berdusta, wanita yang nggak sabaran dalam ngurus ngedidik anak, wanita yang suka nyakitin anak mertua. Nauzubillah nih. Kalau ndak ada rasa takut, waduh orang itu Bu cenderung menghalalkan segala cara. Ya toh? Apalagi jangan kalau kita balik, mesti orang yang beriman jelas klik dengan peraturan Allah langsung kan. Ini yang buat peraturan sendiri yang melanggar sendiri loh Bu. Artinya kan ini orang hanya untuk ya duniawi ya. Selanjutnya, Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. ya itu diantaranya yaitu suka bersedekah. Ya, baik. Dan seterusnya Bu ya, tapi itu sedikit tadi kita men-spill dari ahlul ibadah itu ya buahnya seperti itu. Jadi mantap betul toh? Toh? Enggak ungap-angop nih ibadah. Allah. Yang ketiga, kriteria teman sahabat yang baik yang ketiga adalah yaitu as-shadiq, jujur. Yuk kita baca ayatnya. Kan sudah hafal kemarin kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Surat 9 ayat 119. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Surat 9 119. Surat 9 ayat 119. Surat 9 ayat 119. 109 balik lah iko. Ayo. Bu, ternyata memang orang yang jujur sekarang ini langka loh, Bu. Terutama nyari pemimpin pejabat yang jujur itu, waduh. Maka gimana malapetaka, bencana, musibah gak pernah berhenti. Mau berhenti gimana? Orang-orang yang ada indikasi gak jujur pun masih ada dalam lingkaran kepemimpinan. Bu, kalau pemimpin itu belajar jujur dan amanah itu dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahu kisahnya? Mestinya para pemimpin pejabat itu kalau belajar jujur dan amanah serta takut, itu belajarnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahu kisahnya? Tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Baik, kisahnya begini kisahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ternyata kalau diruntut dia itu cucu atau cicitnya Umar bin Khattab. Yang ketika ibu tahu, ya, ketika di masa Umar bin Khattab sudah banyak orang yang mulai memalsukan susu. Artinya nggak murni penjualan itu ditambah dengan air lebih banyak. Tapi ada seorang ibu dengan seorang gadis, seorang ibu yang janda dengan anaknya yang gadis punya rumah gubuk reot. Ya, dia termasuk yang jual susu tapi susunya memang murni. Itu ternyata orang-orang karena kalau susu murni jadi mahal kan. Karena akhirnya ibunya sempat begini ketika Umar bin Khattab mengadakan inspeksi, kemudian terdengar dialog, sayang anakku, cobalah kamu tambahkan itu susu dengan air sehingga keuntungan kita akan lebih banyak. Orang-orang juga melakukan seperti itu. Maka anak gadisnya tadi mengatakan, la ya umi, la. Mboten ibu, mboten. Kalau mboten wantun ibu, I'm afraid. Aku takut. Atut aku. Enggak ibu, aku enggak mau. Kamu enggak nurut ya? Ibu nyuruh kamu. Ibu enggak. Aku enggak mau. Ini enggak benar. Nanti kalau kita tambahkan air walaupun setetes, itu kita enggak jujur ibu. Berarti yang kita jual bukan susu murni lagi. Allah enggak ada yang tahu aja kok. Ya umi istighfirillah. Ibu istighfar engkau kepada Allah. Memang enggak ada orang yang lihat, tapi fa'ain Allah. Tapi di mana Allah? Bukankah Allah Sami'un Basirun Khabirun bima ta'malun? Bukankah Allah Maha mendengar? Bukankah Allah Maha mengetahui? Bukankah Allah Maha melihat? Dialog ini, ucapan ini Bu didengar oleh Umar bin Khattab yang lagi berjalan ini, karena rumahnya ya memang, mohon maaf ya, rumahnya itu ya, sehingga pembicaraan ini kedengar sampai luar. Langsung Umar bin Khattab pada subuh memanggil anak yang bernama Asim. Ya Asim, ta'al. Asim, kemari anakku. Dia bi romo wonten napa sak menika kok panjenengan nimbali kula wonten napa nji? Aya naon Nabi? Aya naon? Nah, mau nggak kau kunikahkan dengan wanita yang solihah? Anak laki kan tanya wajar. Ayah sudah tahu, ayah udah ngeliat gimana paras wajahnya dan lain sebagainya. Nak sayang, Abi belum melihat wajahnya, tapi tadi malam begini peristiwanya. Dan mata Abi mengatakan ini anak yang baik solihah, insya Allah baik untukmu nak, berkah nantinya. Karena abinya mengatakan demikian, langsung mengatakan ya sudah, bismillah,
Kalau menurut Abi demikian, bismillah, aku mau. Jadi nantinya sabar ceritanya. Kan tak urut kesek itu loh. Akhirnya sampailah ini ibunya, ini bu, namanya orang miskin, didatangi khalifah, kaget, dikira akan mempermasalahkan penjualan dia, tapi kan antara takut dan ini kan, kenapa ibu takut? Aku datang kemari, aku sebagai Umar bin Khattab, jangan kau pandang sebagai khalifah. Ada apa ya Amir? Panggil aku saja Umar. Iya, terus ada apa Tuhan? Ya, panggil saja aku Umar. Ada apa ya? Aku datang kemari ingin meminang putrimu untuk anakku ini. Singkat cerita, kemudian terjadilah pernikahan itu. Inilah dua sosok dari anaknya Umar bin Khattab dengan mantunya ini, yang kemudian nanti punya anak, terus terakhir punya cicit, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gitu loh bu, urut-urutannya. Tadi saya katakan semestinya para pemimpin pejabat kalau belajar jujur, amanah dan takut pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disepakati oleh para ulama Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu selisihnya dari Umar bin Khattab ke sini ratusan tahun ya, hampir 100 tahun kurang lebihnya begitu. Singkatnya bu, apa ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ngecek pembukuan di kantor. Pak Le-nya lewat depan kantor. Pak Le-nya itu angkelnya. Omnya pamannya. Aminya. Aku tak mampir sih. Ponakanku iki. Ya, ini lagi ngecek-ngecek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ami, Masya Allah. Alhamdulillah. Ta'tilahuna Masya Allah. Uhibbuka fillah. Alhamdulillah Maman, Masya Allah. Alhamdulillah panjenengan datang kemari. Makasih ya Om ya atas kehadirannya. Tapi mohon maaf Om, ngomong-ngomong Om paman datang ke sini ini kira-kira ada hajat apa ya? Ada keperluan apa ya? Ini keperluan pribadi, keperluan keluarga, atau keperluan negara? Loh, kok kamu tanyanya gitu? Ya enggak masalah toh. Ya kesini hanya keperluan pribadi aja sih. Oh iya sudah. Maka kemudian lampu yang hidup itu bu dimatikan. Loh, apa-apaan ini kamu? Kan Anda datang kemari paman mau urusan pribadi toh. Sedangkan ini lampu adalah kaitannya dengan negara. Sedangkan aku yang hidupkan karena aku ngecek untuk keurusan negara dan rakyat. Nemu nggak yang kayak gini? Gimana? Hutan mau nggak rusak, lawang yang jaga hutan yang ngerusak. Mestinya penjaga hutan yang betul-betul menjaga, neng ini malah penjaga hutan yang ngerusak. Ya rusaklah sak kabeh-kabeh. Ya Allah bu, ini teman-teman ya, kita punya teman Himaya Foundation sudah ke sana ya bu, nggak bisa masuk itu, apalagi yang ke Padang, apalagi yang Aceh berat sekali itu teman itu berapa dan nemukan itu bu, mau ngangkat jenazah itu nggak tanya kuburan di daerah Tamiang dan apa yang ada itu bu, kebongkar itu ya, yang kuburan yang di bawah itu jadi mau ngangkat 4 mayat jadi entah berapa puluh mayat akhirnya, karena ya memang betul-betul mengerikan. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin penguasa atau kaitannya dengan aparat itu dahsyatnya kerusakannya. Kalau kerusakan yang dilakukan hanya oleh rakyat kecil pun dampaknya hanya kecil. Ini juga ujian bagi kita, bukan mereka saja. Ujian bagi kita apa? Jangan lupa kita mendoakan mereka. Dan kita yang memberikan support semampu kita. Ya, penggalangan dana donasi ikut kan ibu, terserah ikut kemana. Kan banyak ini masjid sini masjid mana, ikut saja. Karena Masya Allah ibu ya, mestinya idealnya selain kita mendoakan, kita juga memberikan
sumbangan, ditambah lagi apa? Sampai sebetulnya ya idean sampai membersamai mereka sampai bangkit lagi. Tapi apalah daya. Apalah daya. Gak usah disebut, gak usah dilanjutkan. Apalah daya tangan tak sampai. Gak usah begitu. Lo ada kan? Baik. Jadi carilah teman yang as-shadiq, yang benar jujur, yang jujur benar. Tapi sebenarnya yang memang sering gak jujur itu sebetulnya memang ibu-ibu atau emak-emak. Itu pertanyaan balik lagi. Mama. Oh iya wis. Yang keempat. Yang keempat. Ini buku tua saya lagi nggak apa-apa ini. Oh nggak apa-apa. Saya teruskan. Buku tua teruskan saja gitu. Karena kalau di tempat lain yang keempat apa? Ustadz mohon maaf ya, kalau kami udah ngerti nggak ngundang Ustadz begitu. Mbak diem lah saya kalau gitu. Ya Allah ya Allah. Yang keempat apa? Kriteria teman yang sahabat yang baik ini yang gimana? Yang keempat adalah yaitu as-sakha. As-sakha'u. As-syak. Nah, itu tanya sama Bu Mira itu kalau beda syasyu hakha itu. As-sakha, syakha, kha dari qalqalah. Harfu idhar. As-sakha'u. Shin kha-nya 2 rakaat. Kemudian hamzah. Apa artinya as-sakha? Apa? Apa artinya as-sakha? Ini bahasa Arab loh, Bun. Oh, ini bukan orang Arab toh? Sunannya tadi mana Ibu? Ibu sunannya mana teh? Pandeglang. Pandeglang. Taslami di dia cacat. Alhamdulillah tiasa ngecap Sunda seetik ya. Jadi as-sakha apa? Dermawan. Baik banget, Masya Allah. Oh, dari ya, jadi cari teman yang dermawan, bukan yang kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedenggut, sampili, karyang. Kalau punya teman pelit ya Bu, teman pelit itu nyebelin Bu. Ada nih contohnya orang pelit, ada yang bertanya assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak lama kan? Kalau hanya segitu aja masih mending Bu, itu udah nggak baik. Yang parah lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng, ngomong-ngomong dia makan belum? Belum. Ya udah kamu pulang dulu, makan dulu, nanti balik lagi. Coba. Lo ini gambarannya pelit ya kayak gitu. Kalau jalan sama-sama safar, kalau makan yang mahal-mahal banyak lagi, udah gitu cepat makannya terus ke toilet lama banget itu. Terus begitu balik, sibuk buka dompet, udah dibayar, masa sih? Udah toh, ya Allah makasih ya. Asyik. Berarti teman yang dermawan, tidak kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedenggut, sampingnya. Ibu lihat ancaman Allah kepada orang yang kikir. Bu, kedermawan itu perlu pembiasaan loh Bu. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Nggak bisa Bu, perlu latihan. Nggak bisa loh Bu, sekonyong-konyong nggak bisa. Saya ingat betul Bu, 40 tahun. Sekarang umurku sekian, berarti 43 tahun yang lalu. 12 ya.
Ya. 43 tahun yang lalu, Bu. Kurang lebihnya. Saya ingat guru saya itu ngajarin kata-katanya simpel sekali. Tapi sampai hari ini saya masih ingat. 43 tahun yang lalu kurang lebih. Malah 45 tahun yang lalu. Iyalah, sama saudara sendiri kok. Ya, sekitar 45 tahun yang lalu. Guru itu ngajarin saya itu kata-kata menurut saya cukup menyentuh. Ngajarin dermawan itu dengan kata-kata itu, Bu. Apa kata-katanya? Sambil dengan kecerian dia ngajarkan kepada murid-muridnya. Kalau punya roti, terus kan? Makan aja. Kalau punya roti, jangan makan sendiri, bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Kalau punya roti, jangan makan sendiri, bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Ya, itu kan acara pramuka itu loh, Bu. Ya, udah teman-teman terus mulai besok hari dari itu bawa makanan, berbagi-bagi itu. Itu saya masih ingat itu. Dan itu salah satunya memotivasi saya. Tidak boleh ya anak-anak kalau mau dicintai oleh Allah jadi anak yang baik, nggak boleh pelit, nggak boleh cetil metitil kayak buta cakil lah kayak gitu. Ancaman Allah kepada orang yang kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambil karian. Coba dilihat surat At-Taubah, ayatnya cari sendiri. Nah, tuh. Terus disebut ke suratnya, cari ayatnya sendiri ya masih diprotes. Ya Allah, ya Allah. Nah, wong belum selesai wis dituduh suuzon, ya Allah, ya Allah. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-35. Ancaman Allah kepada orang yang kikir, bakhil, korek, kedengkut, sambil karya. Silakan siapa yang membaca? Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan hidung mereka, selain dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakanlah. Inilah harta emas, intan, perak, berlian yang kamu sukai tapi kamu tidak syukuri. Maksudnya apa? Karena kekikiranmu kamu tidak keluarkan zakat, infak, sedekah. Ancamannya berat loh, Bu. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, Bu ya. Bicara zakat itu kalau kita ya pakai angka 2,5%-nya dari 1 juta itu kan cuma 25.000 toh. Nah, tergantung. Ini saya contohkan, Bu, ngapunten. Kalau ibu punya uang 10.000, halo, punya uang 10.000, ibu ngeluarin 1.000 kecil nggak? Baik. Kemudian punya uang 100.000, ngeluarin 10.000, mulai mikir? Kecil masih. Punya uang 1 juta, ngeluarin 100.000, Allah, udah mulai mikir ini. Nggak, Gus. Punya uang 10 juta, ngeluarin 1 juta. Halo? Punya uang 100 juta, ngeluarin 100 juta, ngeluarin 10 juta. Masuk angin pilek-pilek. Punya 1 M, ngeluarin 100 juta. Pingsan, kejel-kejel. Kan sama sebetulnya kan? Ya enggak? 10.000 ngeluarin 1.000. Kan gitu kan? 10 juta ngeluarin 1 juta. Punya 100 juta ngeluarin 10 juta. Punya 1 M ngeluarin 100 juta. Kenapa jadi kecil-kecil? Masuk angin dingin, masuk angin duduk malahan. Dan kita nggak tahu masuk angin yang berdiri yang kayak apa. Loh, itu masalahnya apa? Kecintaan terhadap dunianya bertambah, imannya nggak meningkat. Jadi berat. Ibu ngerti nggak? Korun dilaknat oleh Allah karena apa? Karena sombong kan? Ya. Korun itu dilaknat oleh Allah karena sombongnya kan? Atau karena apa?
Ya sombongnya kenapa? Nah, bukan karena kayanya, tapi ini karena jerih payahku. Kan kurang ajar banget toh. Apa nggak mikir, Bu? Coba kalau bangun tidur tiba-tiba nih kaki nggak bisa digerakin mau apa? Bangun tidur tiba-tiba tangannya